Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kembali lagi di Podcast Ospekta. Bersama aku Nabil Dan aku Cantika Yuen. ya, dan kali ini kita akan membahas kita balik lagi ke episode yang keberapa ya? Ini ke-10 ya? Ke-10 nih, ke-10. Kurang lebih ke-10 apa ke-9 gitu ya. Pokoknya kali ini kita mau ngebahas tentang FOMO. Ketinggalan tren itu bukan dosa gitu ya. Iya. Nah, di sini tapi kita bukan cuma berdua doang sih. Kita juga ajak salah satu teman kita dari Ospekta nih yang ngerti tentang yang lumayan ngerti tentang masalah-masalah FOMO lah. Nah, bener banget. Coba dong perkenalkan diri. Hai. Halo Kak Dera. Aku kan belum kenalan. Iya. Kenalan dulu deh. Nah, kenal sama kata saya. Hai semuanya, nama aku Dara. Halo. Waduh, pas banget nih temanya FOMO. Aku kan orangnya FOMO banget nih. FOMO banget yang ya. udah tobat ya. Iya, FOMO yang udah tobat. Iya, dulu FOMO banget nih, bener-bener FOMO sampai Berarti Kak Dara nih salah satu penikmat sosial media juga dong. wah, parah sih. Apa aja kayak aku bahkan bisa 24 jam kayaknya deh pegang HP terus. Wah, nggak tidur dong. Waduh, iya ya. Oke, jadi kita di sini mau ngebahas gitu guys, kayak dampak-dampak buruk FOMO sama kayak buat apa sih sebenarnya orang-orang tuh FOMO? Iya, Kenapa sih orang-orang tuh pada FOMO Iya. gitu guys? Nah, kita mungkin bahas kayak pengertiannya dulu kali ya. Penjelasannya dulu kali. Kalau menurut kamu deh Yuen, pengertian dari FOMO tuh apa sih sebenarnya? Nih, jadi ya Kak Nabil, aku tuh pernah baca di artikel kalau FOMO tuh singkatan dari Fear of Missing Out. Nah, itu tuh artinya takut merasa ketinggalan sesuatu. Atau misalnya nih, ada hal yang lagi happening, hal yang lagi viral dan dia itu nggak ikutan, dia ngerasa kayak aku tuh harus ikutan sama tren ini, aku tuh harus punya barang ini atau apalah gitu. Nah, jadi si penderita FOMO ini kalau misalnya dia nggak ikutan, dia ngerasa kayak dia tuh kurang update, dia kurang keren gitu sih Kak Nabil. Kayak nyesel gitu ya? Iya, dia jadi ngerasa kayaknya ada yang kurang nih, harus ikutan gitu. Nah, sama aku juga kadang sih suka ngerasain kayak gitu, kayak bukan soal kayak nggak harus punya sesuatu deh. Kalau misalnya ada acara-acara aja deh, kalau aku diajakin main sama teman-teman aku, kayak kalau aku nggak ikutan tuh kayak takut banget sekarang kehilangan momen. Walaupun sebenarnya yang mainnya tuh kayak nggak ngapa-ngapain, nggak ada tujuannya. Tapi sekarang kayak tapi waktu itu tuh aku kayak ngerasa, aduh ngapain sebenarnya aku tuh ngikut-ngikut acara-acara yang sebenarnya nggak penting, cuman karena FOMO, karena takut ketinggalan gitu kan. Nah, tapi makin kesini makin kayak, apalagi aku udah kelas 12 juga, dan aku berasa kayak sebenarnya selama ini tuh nggak penting ikut-ikut semua acara tuh harus kita ikutin, kayak Benar. kayak apapun tuh harus kita ikutin sama orang-orang gitu loh. Kalau dari perspektif Kak Dara sendiri gimana? Kalau tentang FOMO ya, dulu tuh aku ngerasanya FOMO banget sih, karena menurut aku salah satu gejala FOMO itu kan takut ditolak dan dikucilkan. Nah, itu tuh yang aku tuh selalu ngerasa kayak gitu. Aku tuh takut ditolak sama orang, takut dikucilkan sama orang. Jadi kan aku tuh mencari tahu nih, apalagi aku kepoan. Jadi banyak banget yang harus aku ikutin, dan itu sama kayak Nabil, ikut ini ikut itu, yang padahal sebenarnya nggak penting gitu. Tapi sebenarnya kita harusnya nggak usah mikirin perspektif orang lain. Iya. Aduh, maaf, Bener. nggak usah mikirin pemikiran orang lain. Ya itu menurut aku salah satu faktor FOMO, karena kita terlalu mikirin orang lain kayaknya guys. Iya. Nah, coba setelah ini coba kita bahas tentang kira-kira peristiwa terakhir apa sih yang kayak satu berita tuh jebret viral tentang suatu barang atau kayak gimana, terus habis itu orang-orang pada ngikutin deh. Coba kamu ada contohnya nggak, Yuan? Tahu gak sih Kak, kemarin itu kan lagi viral banget tuh Labubu. Oh iya, kan? Labubu. Nah terus tuh Iya. sampai orang-orang rela-relain dia ngantri di Popmart berjam-jam dari pagi sampai malam. Bahkan ada yang impor sampai berjuta-jutaan. Nah itu cuman buat boneka kecil. gantungan kunci. Iya, gantungan kunci. Iya. Dan itu tuh jadi semuanya influencer atau bahkan orang-orang yang terpengaruh karena ngeliat sosial media,
mereka tuh jadi FOMO, mereka jadi mau punya Labubu itu, mereka jadi pengen ikutan. Kalau nggak punya tuh kayak rasanya nggak keren nih, nggak keren, gitu nggak sih? Iya, sama kayak waktu itu ada coklat Dubai Nah, yang harga itu juga. ditinggi-tinggiin. Pokoknya sebenarnya gini ya, suatu barang yang sebenarnya lagi rame gitu atau lagi jadi trend topik, pasti harga ditinggi-tinggiin yang bikin Iya, orang makin FOMO bener-bener. juga gitu. Nah, iya. Itu saya minusnya di situ sih paling Iya sih. menurut aku. Berarti FOMO tuh ada rasa takut ketinggalan ya Iya. semuanya. Apalagi jangan-jangan kan juga ikutan beli Labubu nih. Wah, kalau Aku sih, Nanti kamu FOMO. aku beli juga sih. Aku juga kok. iya. Ya tapi buktinya apa? Sekarang juga harga-harga barang yang sempat jadi bahan FOMO itu tuh udah turun sebenarnya, udah Iya, nggak- iya, bener Iya. banget. Jadi kayak ujung-ujungnya kalau FOMO di saat itu juga ujung-ujungnya sama aja, sama-sama barang, sama-sama ya pokoknya karena emang lagi suatu yang Tren. baru aja, lagi Iya, tren lagi aja. Tapi orang-orang tuh pengen berebutan tuh, pengen punya itu duluan bersamaan sama orang-orang yang lagi cari bener. barang itu gitu loh. Kan nggak harus sekarang nggak sih? Iya, nggak harus sekarang. Kita kalau misalnya lagi ada barang yang happening, mendingan tunggu dulu nggak sih? Tunggu Iya. dulu, udah reda, nah nanti baru kita beli. Kalau emang kita sepenasaran itu, pasti nanti harganya juga bakalan turun sendiri kalau emang udah nggak terlalu viral. Atau bisa kita pikirkan lagi barang itu Hmm. emang worth it untuk dibeli atau enggak. Iya. Karena pada dasarnya kalau misalnya itu barang emang gak begitu butuh banget, kayak sayang gak sih? Iya. Hal itu masih bisa dipakai orang lain apa dipakai sama hal yang lebih Bener-bener. positif. Nah betul. Dan sebenarnya FOMO itu juga bisa jadi dampak yang sangat buruk buat psikologi sama kesehatan mental. Nih, Oh iya. contohnya kita bisa jadi kecemasan dan stres karena selalu merasa tertinggal atau kurang. Buat orang-orang FOMO tuh pasti selalu merasa, aduh, aku ketinggalan nih, gitu kan. Terus habis itu selalu jadi nggak pernah bersyukur gitu, jadi selalu rendah diri. Oh iya, bener-bener. Sering bandingin hidup dengan orang lain gitu. Sama yang terakhir suka sulit fokus, pikiran terpecah karena takut ketinggalan informasi atau acara gitu. Setuju sih Kak, yang pikirannya jadi kepecah. Kalau kita tuh kayak FOMO kebanyakan mikir jadinya, aduh, aku ketinggalan ini nih, aku ketinggalan itu tuh, gitu kan? Iya, Iya. bener-bener banget. Terus dari sisi sosialnya juga ada kayak hubungan dangkal. Jadi kita tuh lebih sibuk ngejar banyak interaksi ketimbang ngebangun relasi yang lebih dalam gitu. Terus sama tekanan sosial, yaitu kita ikut sesuatu bukan karena pengen, tapi karena takut dibilang gak gaul. Ah, Nah, bener itu, banget. itu. Nah, ini. Padahal mah kita jadi diri Iya. kita sendiri tuh Iya. bisa loh. Iya. Iya. Setuju, itu yang gaul-gaul tadi yang aku udah notice tuh, masalah gaul-gaul karena rasanya takut dikucilkan tadi. Iya, bener. Padahal sebenarnya kalau kita nggak nyaman ya berarti kita nggak cocok di lingkungan itu. Nih, terus juga ya, kalau misalnya kita ngebahas FOMO, itu pasti kita mengeluarkan sesuatu dong, uang. Iya. Ya nggak sih? Kalau misalnya kita FOMO dan kita itu membeli barang sesuatu yang lagi happening, itu pasti pengeluaran kita jadi berlebih dong. Beli barang, ikutan event atau traveling, cuman buat takut biar nggak ketinggalan, ya kan? Nah, terus ada juga yang emang dia memaksakan banget gaya hidup yang sesuai sama yang lagi viral, sampai hutang, sampai Wah, pinjaman pinjol. online. Nah, Wah. itu bahayanya nih. Sebenarnya bahaya FOMO ini emang banyak banget. Pokoknya paling bahaya adalah menghalalkan segala cara ya. Iya. Nah, terus juga kalau misalnya orang FOMO tuh kadang dia kan pasti selalu cek sosial media. Ini sekarang lagi ada apa sih? Sekarang lagi ada apa sih? Nah, itu bisa aja nunda pekerjaan. Jadinya produktivitas kita tuh jadi menurun gitu loh, karena kita terlalu sering buka sosial media gitu. Setuju, apalagi kalau misalnya yang lagi viral nih, misalnya di TikTok tentang DJ kucing. DJ Wah. kucing. Itu kan lagi misalnya kita jam 1 mau sekolah, tiba-tiba masih nontonin DJ kucing, jadi telat deh kan. Iya, nah bener banget. Apalagi misalnya nih kita pulang sekolah udah capek, tapi scroll TikTok dulu. Wah, Iya. ada apa nih? Ada donat enak nih. Iya. Wah, nah kita Oh, jadi yang di- kepo. Iya, iya. Nah, tahu. kita jadi kepo, terus kita scroll, ih nggak sadar udah jam 2 malam. Iya, Begadang. Udah ntar bangunnya siang, sholat subuhnya ketinggalan, ya ampun, berarti bener-bener ngerusak waktu kita banget ya. Iya. Iya. Aku juga suka ngeliat kayak orang-orang nih, kayak misal apa ya, PRJ deh. Mhm. Ya sebenarnya nggak salah orang datang, cuman yang salah tuh kayak
kita nerapin sikap FOMO kita ke suatu hal yang viral itu. Jadi kayak kita tuh banyak ngebuang waktu datang ke suatu tempat yang sebenarnya dia masih bertahan lama di situ. Iya. Tapi dia karena lagi tren, jadi orang-orang berbondong-bondong datang ke situ di waktu yang bersamaan karena FOMO itu dia. Kayak contohnya ada stand food and beverage gitu di Blok M Square kayak donat gitu. Nah itu nggak tahu tuh sampai sekarang kenapa masih bisa sampai rame gitu karena orang-orang pada FOMO karena ya itu dari sosial media. Emang sebenarnya musuh buat orang-orang FOMO itu sebenarnya sosial media sih. Iya bener banget sih. Dan apalagi sekarang itu sosial media kan hampir semua orang. Iya. Bahkan dari yang kecil aja mereka sekarang udah gunain sosial media gitu kan. Iya. Jadi ya fenomena FOMO ini susah juga sih untuk kita atasin karena emang bener-bener udah merajalela, udah banyak banget dari sosial media. Kita juga nggak bisa, kadang tuh bahkan dari kita sendiri aja FOMO gitu kan, tanpa kita sadari. Iya, setuju. Nah kalau aku sendiri sebenarnya kalau buat diri aku sendiri ya, aku tuh punya tips sendiri yang buat ngehindarin FOMO gitu. Jadi kayak gimana sih caranya biar kita ini yang tadinya emang udah pernah kena FOMO ini terus buat berhenti deh gitu. Jadi yang pertama itu tadi musuh terbesar FOMO atau sebenarnya penyebab terbesar FOMO itu kan tadi paparan media sosial. Ya, Jadi kita harus batasi paparan media sosial kita. Jadi kita harus atur waktu khusus untuk membuka aplikasi, jangan setiap ada notifikasi gitu. Jadi kan kayak ada notifikasi di Instagram atau di TikTok. Oh ini lagi ini rame, pengen gitu kan. Terus habis itu kita juga matiin notifikasi yang nggak penting juga, kayak semua aplikasi itu notifikasinya kalau yang kayak diskon ini itu Oh, itu iya, juga iya, bisa kita bener-bener, matiin aja bener-bener. kalau misalnya emang nggak terlalu penting banget. Terus kita juga ubah fokus ke diri sendiri, joy of missing out. Jadi kayak sadari bahwa tidak semua hal itu perlu diikutin. Nah kayak yang aku mulai pelajarin sekarang nih, kayak sebenarnya nggak semua hal itu harus kita ikutin loh. Kayak sebenarnya kita juga bisa cari kesenangan dari kegiatan yang memang kita pilih, bukan karena tren, yang emang yaitu jati diri kita, dari diri kita sendiri gitu. Terus juga kita harus tentuin prioritas hidup kita, buat kayak bikin daftar apa yang benar-benar penting biar kita tadi nggak bermasalah di finansial juga, kayak harusnya uang yang buat ini kepake buat ini gara-gara Oh iya bener-bener. gara-gara kebelet pengen beli barang apa gitu kan misal. Terus itu kita juga nggak semua ajakan atau informasi perlu kita respon gitu. Iya. Bagus sih Kak tipsnya Kak Nabil. Kalau Yuen ada nggak tipsnya? Kalau aku sih ya, aku tuh caranya ya kita banyakin aja interaksi sama orang-orang di dunia nyata kita. Karena yang tadi nih, FOMO itu kan kebanyakan dari media sosial kan. Nah, kalau misalnya aku ngelakuin aktivitas secara langsung, itu tuh aku jadi pikiran aku tuh jadi lebih terbuka, jadi nggak berpacu sama sosial media. Nah, dengan itu aku juga jadinya nggak ikutan FOMO juga gitu. Nah terus aku juga fokus sama apa yang aku lakuin. Jadi aku juga bener banget tuh tadi kata Kak Nabil kan mati-matiin notifikasi yang kira-kira bisa ngedistract Kak Nabil kan. Nah aku juga kayak gitu tuh. Jadinya aku tuh fokus sama apa yang aku lagi lakuin supaya aku nggak ikut-ikutan FOMO, dan aku juga nggak kayak mau tahu nih sosial media lagi gimana gitu. Setuju sih. Ini tips-tipsnya berguna banget sih buat aku yang udah FOMO-nya udah lebihin batas nih kayaknya. Menjadi pelajaran juga ya kalau misalnya FOMO tuh enggak bagus itu ya. Bener Iya, banget. masih ada banyak kegiatan yang bisa kita lakuin kok, nggak kayak yang lagi rame itu kita harus lakuin, tapi ya itu tadi kita harus lakuin apa yang emang kita cari. Iya bener, yang Bukan kita apa suka. orang-orang cari. Iya. Nah Kak Dara, aku mau nanya nih, kan tadi Kak Nabi bilang kalau misalnya salah satu cara nge-distract biar kita nggak FOMO itu kita harus ngelakuin hal-hal yang kita suka. Kalau Kak Dara tuh sekarang lagi suka ngapain sih? Aku kan suka banget nonton film nih. Tapi karena kita udah kelas 12 harus fokus nih. Nah, selain itu aku paling lagi suka banget sama tenis. Ini gak FOMO ya, aku emang lagi suka sama tenis. Jadi walaupun ada waktu buat tenis, tapi itu kan bermanfaat tuh buat Bener, olahraga. bener Jadi banget. mengisi waktu kita olahraga
di antara belajar. Aku tapi penasaran juga nih kalau Yuen sama Nabil tuh lagi suka apa sih? Mau Yuan dulu apa aku dulu nih? Dari Kak Nabil dulu deh. Nah kalau aku ada banyak sih sebenarnya kegiatan yang lagi aku suka. Kalau buat olahraga ya kan mungkin sekarang orang-orang tuh lagi ramenya apa sih? Lari, lari Iya, culture. Strava Nah, culture. kalau menurut aku olahraga tuh ya olahraga aja, kenapa harus kayak mau olahraga beli sepatu ini dulu, download ini dulu, beli jam tangan Garmin gitu kan? Iya. Harus Aduh, Harus ini no pakai offense ya guys, ini no offense, cuman kalau itu sih menurut sudut pandang aku aja kayak orang tuh cuma mau olahraga doang sampai kayak gitu loh. Ya sepatu oke lah, kita cari sepatu yang emang nyaman buat lari. Tapi orang-orang tuh sampai kayak pengen beli yang ini, pengen ngepost Strava di IG Iya, story, bener. ya kan? Padahal ya gimana ya? yang Gitu foto deh pokoknya. itu foto juga ya. Iya foto loncat. Foto loncat. Nah, itu. Tapi mungkin itu untuk seru-seruan ya. Iya, seru-seruan, itu ya. no No offense, offense, no offense. No offense, Itu no emang offense. karena masing-masing, cuma ya mungkin menurut Nabil ya kalau mau olahraga aja. Iya, terus sama kayak itu apa tuh yang lagi viral padil. Iya, padel. Padel. Padil, Pak. Padel. Padel. Nah, kayak padel. Iya. Nah, kalau menurut player tenis sendiri padel Padil gimana? Ya menurut aku padel menyenangkan, tapi kalau aku nggak begitu cocok padel tuh. Wah, apalagi kalau misalnya padel ya lapangannya juga udah susah nih sekarang karena banyak orang yang bener-bener semuanya padel. Wah, itu jadi semuanya booking lapangannya susah banget. Nah, iya. Nah, kan sekarang tuh orang-orang tuh lagi sukanya tuh padel. Kalau aku sekarang beda sendiri, aku lebih milih golf. Woi, mahal. Gol. Enggak, aku baru belajar sekitar 4-5 bulanan lah. Oh, iya. seru Baru- sih. Nih, iya. kan aku udah tenis olahraga, Nabil olahraga juga. Yuen apa nih? Aduh, kalau aku sih olahraga gimana ya? ya. Agak ini ya kalau aku olahraga. Jadi aku paling bermusik dan aku kan lagi mau nyiapin lomba juga kan. Jadinya paling kalau olahraganya itu aku ngafalin gerakan-gerakan tarian karena aku lombanya itu ada materinya nyanyi sambil nari gitu. Kamu tuh solo atau paduan suara? Choir. Oh, Gitu. Ih, seru banget ya, macem-macem banget nih Iya. kesukaan kita. Nah, jadi gitu ya, kita tuh harus bener-bener ngikutin apa yang kita suka, Yes. bukan karena apa yang orang suka. Iya, bener Nah, banget. itu dia. Jadi gitu, balik lagi ke diri kita, karena rasa nyaman itu pasti nggak akan enak. Rasa nggak nyaman itu pasti nggak akan enak, maaf Iya. salah. Iya, bener banget. Rasa nggak nyaman itu pasti nggak akan enak. Apalagi kayak kalau kita tuh udah nggak seneng, pasti banyak banget yang berseliweran di kepala kita. Apalagi kalau mau tidur nggak sih guys? Iya. Iya. Banyak banget, kayak berisik banget kepalanya. Jadi tapi kalau misalnya kita ngelakuin yang kita suka, pasti banget kita Iya, ngejalaninnya kayak- kayak enjoy. Nggak sabar buat ngelakuin hari esok gitu. Iya, rasa nggak sabar, senang. Ya kayak kalau lagi suka sama orang aja lah, nggak sabar untuk berangkat Iya, sekolah. Iya, itu dia, Aduh. Oke, Oke. jadi Udah, nanti udah. kita sampai sini aja nih pembahasannya. Iya nih Iya nih. kayaknya. Oh, Padahal seru banget. iya, seru banget sih. seru sih. Jadi tahu nih tentang FOMO itu. Ya udah, karena kita kali ini podcastnya seru, buat kalian yang nonton jangan lupa di-share ke teman-temannya ya. Iya. Tentang FOMO ini biar banyak yang nggak FOMO. Iya. Kasihan tahu kalau Barangkali ada misalnya- teman kalian yang tadi ada ciri-ciri FOMO-nya. Iya, gitu. Tapi boleh deh FOMO nonton podcast tak? Itu sih boleh banget ya guys ya. Yap. Karena ya semoga kita dalam episode-episode kita share-share sesuatu yang bermanfaat gitu. Ya, Amin. Amin. Oke Oke. deh. Oke deh guys, kalau kayak gitu terima kasih untuk yang udah mendengarkan podcast kita pada episode kali ini. Semoga Ya, Podcastnya. semoga bermanfaat ya guys. Bermanfaat ya, guys. Thank you ya guys. Di Iya. sini udah terima Oh aku iya. di podcast hari Makasih, ini. Dara. Terima kasih Kak Dara. Tentang FOMO lagi. Pas banget. Iya. Pas banget ya. Oke deh kalau gitu sampai jumpa di episode kita berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Bye.